Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik, terdengar ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:11, maka akan saya mulai kajian tematik pada kali ini. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena rahmat dan karunia-Nya lah gitu ya, kita semua dapat berkumpul di kajian tematik pada siang hari ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Nah, tak lupa sholawat atau salam, mari kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan gitu ya, ke dalam zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membukanya dengan bacaan doa terlebih dahulu. Untuk pembacaan doanya sendiri bisa membaca taus dan basmalah. Setelah kita buka dengan pembacaan doa, dan selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Leo. Kepada Saudara Leo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanikum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah mengendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Leo yang telah membacakan tilawahnya. Semoga kita semua yang mendengarkan dan beliau yang membaca mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kepada yang terhormat penasihat Kurma Anahal yakni Bu Rati, kepada yang terhormat juga pembina kita Kurma Anahal ada Karistandi dan Kak Sispa. Dan yang saya hormati narasumber kita gitu ya, Masya Allah yang bakal nemenin kita di sharing session kali ini ada Kak Mario Irwansyah. Dan yang saya hormati juga pada teman-teman, para jamaah sekalian yang turut hadir dalam sharing session kali ini. Baik, nah jadi akan saya sebutkan gitu ya, garis besar dari susunan acara kajian kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada sharing session kita bersama Kak Mario, dan yang terakhir ada penutup. Baik, mari kita buka sharing session ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah nih, Kak Mario udah bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum Kak, apakah Kakak sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah nih Kak Mario-nya udah terhubung. Mungkin sebelum kita ke sharing session, aku bakal jelasin sedikit gitu ya tentang tema kita pada hari ini. Nah, jadi tema kajian tematik kita yakni aja hijrahku ya, hijrahku yang akan akan di sharing ya oleh narasumber kita yakni Kak Mario Irwinsyah selaku aktor dan presenter serta inspirator hijrah kita. Oke, mungkin kita sapa dulu ya Kak Marionya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabarnya gimana nih Kak? Sehat alhamdulillah, baik. Masya Allah. Ini dengar-dengar Kak Mario mau punya ini lagi nih, punya dede bayi lagi. Masya Iya, Allah. insya Allah nanti mau punya bayi lagi. Doain ya teman-teman semua. Iya siap Kak, semoga dilancarkan dari proses kehamilannya sampai kelahirannya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakillah khair. Iya Kak, Masya Allah. Mungkin untuk memulai sharing session kita, aku buka dengan satu pertanyaan nih Kak. Siap. Jadi, kan kakak berhijrah nih ya, memutuskan berhijrah dari apa namanya ya, jadi sebelumnya kakak aktor gitu ya di kehidupan sebelumnya, dan sekarang kakak berhijrah menjadi lebih baik. Itu gimana sih kak pertama kali kakak memutuskan untuk istiqomah untuk berhijrah? Apa hidayah yang kakak dapatkan sehingga kakak memutuskan untuk terus istiqomah dan terus meningkatkan level hijrah kakak menjadi lebih baik? Oke. Sebelum saya mulai, saya mau nyapa dulu ya teman-teman semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Selamat siang teman-teman semua sekalian. Saya menghimbau yuk teman-teman buka kameranya biar menjaga adab dalam majelisnya. Jadi teman-teman bisa ngobrol juga sama teman-teman. Jadi nggak kayak nonton TV. Ntar kalau kayak nonton TV khawatirnya ketiduran. Siang-siang begini gawat jam segini nih. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir di sini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita lurus, semoga kita juga termasuk umat yang diakui sama Rasulullah sehingga ketemu nanti sama Rasulullah bukan cuma umat yang ngaku-ngaku tapi kita memang betul-betul diakui. Amin amin ya rabbal alamin. Siap. Yang cowok-cowok saya himbau untuk membuka kameranya terutama karena jangan mau kalah sama cewek-ceweknya. Karena yang cowok harusnya lebih nggak ragu untuk buka kamera. Oke. Pertanyaannya apa tadi?
Ayu, Ayu, aku boleh panggil Ayu ya? Atau Firna? Atau Nanda? Atau Boleh Kak, boleh. Ayu aja Kak Ayu. Soalnya ya? bisa biasa disapa Ayu juga. Oke Nah, Kak Ayu. Oke, aku ulangi ya Kak pertanyaannya. Ya. Akan memutuskan untuk beristiqomah dalam berhijrah nih Kak. Nah, Mm. sebenarnya apa sih yang membuat Kakak gitu ya bisa istiqomah dalam berhijrah? Mungkin pertama kalinya hidayah apa gitu yang mungkin membuat Kakak tertampar Kak atau membuat Kakak istilahnya apa ya namanya agak nyelekit di hati gitu kayak ya Allah kenapa aku baru apa ya baru berniat berhijrah sekarang gitu. Kiranya gimana Oke, Kak? siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya ini, saya yakin setiap orang itu pasti nggak punya jawaban satu, pasti punya banyak gitu. Tamparan demi tamparan, proses demi proses itu pasti akan terus bertambah. Nah, sebenarnya saya mau bahas dulu nih. Tadi kan pembahasannya hidayah. Artinya kita ngobrol di sini, kita sharing di sini. Saya tentunya berharap untuk bisa memberikan apa ya informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekalian sehingga insya Allah bisa diambil ibrohnya, diambilin pelajarannya dan semoga bisa diterapkan juga sama teman-teman semua sekalian. Makanya saya mau tanya dulu sebenarnya tadi menjaga hidayahnya. Nah, hidayah ini apa sih gitu? Ini kita harus definisikan ulang dulu nih Ayu gitu. Jangan sampai kita ngobrol tapi sebenarnya kita tidak berdiri di tempat yang sama gitu dalam terminologi hidayah ini gitu. Nah, hidayah itu kalau buat saya itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Allah dari Allah untuk kita dan itu sebenarnya bukan kayak jatuh dari langit gitu. Tapi sebenarnya itu sama seperti kalau misalnya kamu minta tolong teman kamu ambilin buku atau di meja sebelah gitu. Nanti dia ambilin, lalu kamu mau ambil itu buku atau enggak? Sebenarnya sesimpel itu gitu. Nah, saya juga mau ngajak teman-teman untuk berpikir kalau misalnya urusan hidayah ini sebenarnya ada nggak di sini yang berpikir bahwa ya hidayah mah buat orang-orang yang ini aja, orang-orang yang apa namanya ya, belangsak lah, orang-orang yang rusak aja gitu. Kalau kita tuh perlu hidayah nggak sih gitu? Apalagi kalau saya sudah berjilbab atau saya misalnya ada di pengajian komunitas, saya dalam apa majelis taklim gitu. Perlu nggak sih hidayah gitu? Nah itu dulu yang didefinisikan ulang. Karena kadang-kadang, contohnya kayak kasus saya, itu nggak nyadar. Padahal saya TK Aisyah, itu sekolah Islam. SD Al-Azhar, SMP Muhammadiyah. Harusnya cukup dong yuk. Harusnya. Ya kan? Harusnya cukup untuk mendapatkan ya what so called hidayah. Tapi enggak, saya SMA parah-parah banget. Kuliah apalagi gitu. Jadi mana yang dinamakan modal dari TK, SD, SMP itu kan itu dasar tuh, gitu kan? Waktu SMA kuliah kok modal itu tidak terpakai. Lalu malah 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 kayak nggak berilmu sama sekali gitu, malah entah kemana dan gimana. Karena ya itu dia, saya nggak memahami makna hidayah itu sendiri. Saya juga jawab kok, ya itu mah hidayah buat lu lah gitu. Ada teman SMP yang berteman terus sampai kuliah bahkan sampai sekarang. Dia kayak ngajakin sholat, ngajakin pengajian, ngajakin apa. Ya gue belum dapat hidayah kali. Padahal nah, ini dia nih terminologi hidayahnya nih yang saya mau tanya. Kalau buat saya, sekarang bahwa usiku mau nafsi bitaqwallah, saya berusaha untuk menasihati diri saya sendiri. Hidayah itu kan sesuatu dari Allah yang diberikan kepada kita dan itu bentuknya akan membuat diri kita lebih dekat dengan Allah atau tidak. Gitu kan? Nah, pada saat itu mau diambil atau enggak? Gitu kan? Nah, contohnya kayak kasus saya. Waktu itu diajakin ke pengajian malas, diajakin ya gitu lah pokoknya sholat makanya adalah tuh sholat aja kan itu kan ketuhanan kan urusannya kan urusan masing-masing bukan urusan lo sama gua gitu. Justru di situ saya salah besar. Di situ yuk saya salah besar. Artinya gini, kalau memang kita itu hidup nggak tahu maknanya buat apa dan nggak tahu kita mau bikin apa di hidup kita nih gitu. Contohnya nih kan teman-teman kan masih pada muda gitu ditanyain mau ngapain sih hidup ini? Kita tuh dilahirkan buat apa sih? Kalau nggak tahu nanti jawabannya pasti jadi suka-suka gitu. Nah, aku waktu itu jawabannya suka-suka. Sampai akhirnya berusaha untuk mencari tahu. Nah, sekarang saya mau ngobrol nih sama Ayu ya yang membuka mic dulu. Misalnya gini yuk.
Saya waktu itu hidayahnya datang ketika banyak sih sebenarnya, tapi ini salah satu contoh yang kesempatannya mau saya ambil atau enggak itu hidayahnya, gitu ya. Saya berangkat dari rumah sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anak dan istri. Bagus nggak? Bagus, Kak. Bagus ya. Terus berangkat dari rumah pergi pagi, pulang malam. Serius nggak kerjainnya? Serius, Kak. Serius, oke. Nah sekarang saya tanya sama Ayu, begitu saya sedikit banyak belajar gitu, sedikit saya belajar. Terus di lokasi syuting, saya menemukan pertanyaan. Nah ini dia yang saya bilang nih, hidayah tuh sebenarnya bentuknya apa aja, bentuknya apa aja. Tapi buat saya waktu itu salah satunya ini. Pasti, tapi banyak. Saya yakin yang lain juga bukan cuman saya. Ditanyain ke semua orang pasti banyak jawabannya. Tapi ini salah satu contoh yang mudah dimengerti ya oleh orang banyak. Saya berangkat dari rumah bilangnya mau cari nafkah sama istri. Mencari nafkahnya buat siapa? Buat anak dan istri. Baik ya. Baik, Kak. Oke. Terus waktu itu kalau misalnya emang Ayu tahu, dulu saya pokoknya hampir setiap hari pokoknya ada di TV aja yuk gitu. Iya, iya. Bukan hal yang salah gitu, tapi tiap hari deh Ayu mau cari jam berapa deh. Zaman Ayu sekarang Ayu kan masih kuliah ya atau Iya, SMA? Kak. Kuliah. Kuliah, Kak. Oke. Ayu masih kuliah berarti zaman Ayu masih SD itu pagi Ayu nyalain TV ada saya. Ntar siang Ayu nyalain TV ada saya lagi. Sore tergantung tuh ada yang sore ada yang malam itu ntar ada saya lagi jadi terus-terusan berangkat dari rumah bilang cari nafkah baik ya sampai sini kita sepakat baik ya Yu ya. Baik, Oke. Kak. Nah tapi sekarang gini begitu di lokasi syuting kan tergantung peran nih biasanya perannya ada yang cinta-cintaan biasa dong cerita gitu kan ada juga yang perannya misalnya emang harus misalnya kalau pas lagi saya sempat baca berita juga, berarti saya harus ketemu sama narasumber, saya ketemu sama partner saya. Biasanya memang kan selalu di gitu ya, dibikin cowok dan cewek gitu. Nah, salah satunya yang paling sering saya ambil aja lah, saya film pendek, FTV dan film. Jadi misalnya dapat peran. Nah, perannya kalau cinta-cintaan pasti ada lawan mainnya. Nah, lawan mainnya punya suami juga gitu. Saya berangkat dari rumah tadi sama istri izin oke. Saya ketemu lawan mainnya perempuan punya suami juga. Saya kenal sama suaminya, dia kenal sama istri saya. Berarti ini profesional nggak? Iya, Kak. Profesional. Hubungan saya sama suaminya baik, hubungan yang ceritanya jadi pacar saya sama istri saya baik. Kita berempat saling kenal. Oke? Nah, namanya adegan percintaan pasti ada berantemnya, benar nggak? Benar, Kak. Kalau adegan berantem pasti ada minta maafnya. Iya, Kak, benar. Nah, minta maaf sama pacar itu bagaimana? Oke, kan tergantung naskah, benar nggak? Benar, Kak. Nah, yang waktu itu terjadi sama saya naskahnya adalah begini, saya berangkat dari rumah, terus ibu pada sayang gitu, aku mau berangkat ya cari duit, oke. Berangkat sampai lokasi syuting, dia juga begitu kan, dari sana dari rumahnya berangkat ya sayang, udah. Sampai lokasi syuting, kita baca naskah, habis itu saya setelah membaca naskah, dia setelah membaca naskah harus memeluk istri orang dan suami orang. Peluk-pelukan nih. Istri orang sama suami orang peluk-pelukan nih. Oke? Habis itu dikasih duit, terus pulang bawa duit, kasih ke istri dan suaminya masing-masing. Ada yang salah nggak? Ada, Kak. Jadi duitnya itu halal apa haram itu? Berarti kalau saya persimpel kalimatnya buat Ayu, saya berangkat dari rumah bilangnya mau cari nafkah, sampai lokasi syuting saya harus peluk-pelukan sama istri orang. Karena saya peluk-pelukan saya dikasih uang. Karena saya dikasih uang, uangnya saya masukin ke mulut saya. Orang gitu. Enak nggak kedengeran yuk? Enggak, Kak. Silakan jujur aja nggak apa-apa. Waktu itu saya juga, ya juga ya. Gue berangkat dari rumah bilangnya kerja, sampai sini kok meluk-meluk istri orang. Ya tapi itu kan profesional, bukan lu yang mau adegannya. Gimana bukan gue yang mau? Kalau gue nggak mau ya gue nggak usah peluk gitu. Adegannya mengharuskan seperti itu. Iya tapi ini bukan masalah adegan, ini orang kita aja pegangan wudhu aja batal. Ini peluk-peluk istri orang nih hukumnya bagaimana nih gitu. Dari hal kecil yuk. Dari hal kecil itu kayak, itu kepikiran banget tuh. Bener gak nih? Syutingnya halal.
Tapi pelukan sama orang lainnya nih gimana nih gitu. Orang kita senggolan aja batal wudu gitu. Dan ini peluk istri orang. Suaminya ridho kok, dia juga ridho untuk dipeluk kok. Iya iya bini gue juga ridho, tapi bener nggak ini gitu. Simpel kan itu hal-hal simpel banget kan. Tapi orang lain juga ngerjain. Nah itu dia tuh akhirnya nanti jadi ke indikatornya kemana gitu. Nah jadi ternyata yang saya maknai hidayah itu banyak, bahkan kadang kecil-kecil yuk gitu. Contoh lain, ini juga saya baru setelah belajar lagi saya baru dapat lagi. Sadar nggak yuk kalau kita dikasih hidayah setiap hari dan sering? Sadar nggak yuk? Di mana yuk kalau boleh tahu yuk? Kalau menurut aku sendiri, kadang sadar. Tapi ada waktu juga di saat aku nggak sadar, Kak. Kalau misalnya Ya. aku terima hidayah di hari itu, padahal kalau diingat-ingat lagi, kita baru ingat dapat hidayahnya tuh pas udah lewat. Kadang pas udah 2 hari yang lalu, atau seminggu, 2 hari yang akan datang, atau seminggu yang akan datang, kayak gitu. Nah, Masya Allah. Padahal ya yuk, simpel-simpel yuk. Itu betul, betul apa yang Ayu sampaikan. Tapi simpel-simpel yuk, sadar nggak? Setiap hari, Ayu dikasih hidayah 5 kali. Setiap hari. Tahu nggak bunyinya apa? Apa, Kak? Hayya alas sholah, hayya alal falah. Bener nggak? Bener, Kak? Ayo sholat, ayo meraih apa tuh? Menang. Nah, itu kan 5 kali sehari. Datang nggak kita? Ya kadang, kadang enggak gitu. Nah, itu kan banyak tuh hal-hal kecil kayak begitu yang ternyata nggak kita pikirin. Nah, menariknya karena memang di sini insya Allah saya baca nama-namanya nih nama-nama muslim semua insya Allah ya muslim dan muslimah terus bisa ada juga umi ada kayaknya ada guru-guru juga alhamdulillah jadi saya berani saya mau nanya nih sama teman-teman soleh-solehah di sini khususnya tadi Abe tuh Leo yang ngajinya paling bagus. Yuk, Leo. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk. Ini kan ini semuanya banyak kan saling kenal nggak sih, yuk? Enggak, Kak, ini dari berbagai daerah. Oh, dari berbagai daerah. Tapi satu orang minimal kenal satu orang lah di grup ini, gitu nggak? Iya. Oke. Nah, kalau gitu saya pengen nanya yuk. Ini bukan ngetes, bukannya nyusahin, bukannya ngeribetin, enggak. Tapi kan Masya Allah tadi kita syukuri dulu, Leo bacaannya bagus. Semoga dari bacaannya bisa mendapatkan rahmat dan berkah Allah, Amin. sehingga bisa bermanfaat buat Leo dan sekeluarga. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya mau nanya yuk, Leo kan bacaannya bagus, Insya Allah orangnya juga tawadu, amin. Amin. Pengen nanya yuk, Leo kenapa jadi orang Islam? Jangan jawab Bapak Ibu Leo Islam, kalau memang. Tapi boleh nggak pakai jawaban lain? Saya mau nanya sama Leo, kenapa Leo memilih jadi orang Islam? Hmm, hati Leo, Kak, yang ngarahin. Oke, Masya Allah, hati Leo yang ngarahin ya. Iya. Ini kita bermain dulu ya Yo ya. Nanti kita akan bikin konklusinya belakangan. Hati Leo. Sekarang kalau ya Yo. Tolong perhatikan teman-teman, jangan direkam, jangan dipenggal, jangan di ini saya nggak mau sampai sampai kepotong-potong. Kalau Yo, kalau saya ulangi sampai 4 kali. Kalau ternyata hati Leo mengatakan hal yang salah. Kalau memang ini bukan nggak mungkin terjadi gitu. Karena Islam adalah agama yang hak gitu. Tapi kalau ternyata Islam salah Yo, ngerti nggak? Iya, iya. Hari ini kan kebetulan orang tua Leo Islam betul. Betul. Kalau misalnya ceritanya Leo agamanya bukan Islam nih gitu. Ceritanya Leo orang tuanya agama yang lain gitu. Dan Leo menjawab hal yang sama. Tapi ya hati Leo gitu. Kira Leo bisa menjawab nggak kenapa Leo jadi orang Islam? Hmm, Ngerti ya? Pertanyaannya ngerti ya? iya, iya, ngerti. Ya, Leo bisa bantu jawab nggak? Kenapa kita jadi orang Islam? Dan banyak kan Muslim nggak ada yang bisa jawab ya, serius. Ini bukan ngetes, tapi ini ya takriful kulub lah. Kita berusaha untuk menyatukan hati. Siapa tahu penyampaian ini bisa bermanfaat buat Leo sampai kemudian hari atau bahkan tuh teman-temannya habis ini Leo ajakin main juga nih gitu. Suruh dia jawab gitu. Cari tahu kenapa. Tahu nggak jawabannya? Mungkin itu yang namanya hidayah kali, Kak.
Jadi Mm-mm. datang gitu, kayak Mm. ngebenerin hidup kita, secara nggak langsung dari berbagai cara, kayak misalnya teori-teori gitu, misalnya yang bikin otak kita terputar kayak, oh Islam ini bener ternyata gitu. Nah, yang membuat Leo jadi oh Islam ini bener itu apa? Ada nggak satu kondisi atau satu cerita atau bahkan satu bukti yang membuktikan bahwa Islam adalah tak tergoyahkan, agama yang hak? Banyak sih sebenarnya Kak. Ah, minta kalau begitu satu aja yuk. Gimana ya? Tapi nggak boleh ngarang. Hmm. Hmm, Bentar. Oke gini deh yuk, anggap aja kalau ini susah. Anggap aja ceritanya saya bukan orang Muslim. Oke yuk, Iya, saya tanya gini, Leo, lo kan orang Islam. iya. Lo ceritain sama gua satu kalimat gitu yang membuat gua yakin bahwa Islam ini benar. Kalau lu berhasil, gua masuk Islam sekarang juga. Jawabnya gimana ya? Waduh. Eh, Semua solusi permasalahan hidup ada dijadi satu, ada di dalam kitab, yaitu Al-Quran, kitabnya umat Muslim. Oh gitu. Berarti lu menggunakan Quran untuk menjadi solusi hidup lu gitu yo. Ceritanya kan gue si orang itu ya. Kan gue Heeh. betul dong nanya kayak gitu. Oh lu pakai pakai Quran untuk solusi hidup lu. Misalnya Iya, nih kayak sekarang nih, lu lagi punya duit apa enggak? Kalau lu nggak punya duit, Quran kira-kira bisa apa buat hidup lu? bisa bikin, istilahnya kalau kita udah stres nih nggak punya duit, itu kan bisa salah arah, bisa sampai bunuh diri. Kalau Quran, Quran kan melarangnya, nyuruh kita sabar gitu, dan terus berusaha dan doa. Insya Allah ada jalannya nanti lama-lama. Insya Allah berarti belum pasti ya yo ya. Sudah pasti sudah dijanjikan, tapi sesuai kadar kesabaran kita. Kalau kan tadi masalahnya duit. Kalau gua nggak makan hari ini gua harus sabar gitu. Ngerti nggak? Kita Iya, akan nyangkut di sini terus nih yo. Ngerti nggak maksud gua? Ini iya bukan ngerti-ngerti. ngetes, tapi ini takriful qulub aja supaya kita sama hatinya satu dan emang pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih nanti nggak akan ada ujungnya. Akhirnya lu akan jadi debat kusir sama siapapun itu. Karena apa? Lu semua menjawab jawaban lu semua tadi pakai logika gitu. Salah nggak pakai logika? Nggak salah. Tapi nggak ada landasannya. Gitu yo. Kenapa ada landasannya? Ini, eh gue pernah sakit hati. Ini di tengah pencarian gue nih, yo. Di tengah pencarian gue pernah sakit hati gara-gara ada orang dari New Zealand datang ke Indonesia, ternyata mualaf. Terus dia sharing, abis itu dia cerita bahwa gue yakin agama Islam agama yang hak, agama yang benar. Terus dan gue punya alasannya. Gue seumur hidup waktu itu gue dengar umur berapa tuh? Umur 27 apa 28 gitu pokoknya. Gue seumur hidup 28 tahun nggak pernah tahu gue kenapa gue jadi orang Islam. Bener nggak? Coba saya mau tanya sama setiap wajah-wajah di sini. Jangan-jangan nggak tahu kalau jawabannya ada. Ternyata jawabannya selama ini yang kita pegang adalah karena orang tua kita Islam. Gitu. Bener nggak? Coba minta manggutnya teman-teman. Kalau emang merasa bahwa iya saya jadi orang Islam karena orang tua saya gitu. Minta manggutnya guys. Oke, hampir semuanya Masya Allah kalau bisa lihat. Dan saya juga ngerasain hal yang sama. Salah nggak? Nggak. Kalau kita diem abis ini baru jadi salah. Terus saya tanya sama dia, di Quran kata dia, lu bisa. Hah? Sebentar nih, datang ke New Zealand. New Zealand itu kotanya kecil-kecil. Mungkin cuma segede Jakarta Selatan, mungkin cuma segede paling gede Depok gitu atau nggak bakalan sampai se DKI Jakarta segede itu enggak. Kota-kota di New Zealand itu kecil-kecil. Cuman satu yang gede, yaitu ibu kotanya. Sisanya kecil-kecil. Nah, kok dia yang di negara serius di New Zealand itu lebih gampang ketemu sapi daripada ketemu manusia. Beneran, beneran. Di New Zealand itu lebih gampang ketemu sapi daripada ketemu manusia.
Jadi di antar kota itu ntar di tengah banyak sapi gitu. Orangnya nggak ada sama sekali. Ntar di kota berikutnya baru ada orang lagi gitu. Nah, dia di negara yang nggak banyak orang itu kok bisa yakin dan bisa yakin menjawab bahwa saya orang Islam dan Islam adalah agama yang hak. Jawabannya dari Quran. Nah, apa? Coba gue mau tahu gitu. Beneran ya dong, kita jangan-jangan jadi orang Islam nggak tahu gitu. Terus dia jawabannya yakin banget. Nih, silakan teman-teman kalau ada yang pakai handphone atau pakai aplikasi Quran, silakan buka. Jawabannya ada di Ali Imran ayat 83 kalau saya nggak salah. 83 atau 85. Coba surat ketiga dibuka teman-teman. Ayat 85 atau 83. 85 saya ingat saya sih. Ketemu? Ya, coba dibaca yuk. Artinya aja yuk. Ya, Kak. Bismillah. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bete nggak lo? Bete nggak? Bete gua. Hah? Kok dia bisa punya jawaban itu? Siapa yang ngasih tahu? Sapi gitu. Kok kok gue dari kecil nggak tahu? Wah, asli. Justru abis itu baru ternyata ya jawaban kayak si Leo tadi. Jadi ini hanya melegitimasi jawaban lo yo. Jadi kalau ada yang nanya, jawabnya jelas. Nih, Quran ngomongnya begini. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya kayak tadi nih, lo lihat aja nih. Ali Imran 85. Nih artinya kayak begini, agama lo 85. Wulan Maya Sari. Wulan Maya Sari. Di sini orangnya nama bisa dipanggil semua ya. Wulan, Maya, Sari, Ayu, Firna, Nanda gitu. Luar biasa Masya Allah. Leo, Ole, Leo. Tapi sekarang ngerti ya yuk cara jawabnya gimana ya yuk. Jadi jangan pakai kira-kira. Ya soalnya di Islam tapi lu nggak yakin juga. Ya sih kemana nafsi bitaqwallah karena dulu gua nggak baca. Jadi gua nggak tahu. Setelah cari tahu, cari baca, cari artinya, terus jadinya oh gini ya. Kadang-kadang memang penafsiran kita bisa salah. Makanya coba lihat tafsir-tafsir dari ustadz-ustadz. Nanti ngerti deh tuh. Kayak begini nih ceritanya. Wah, ya ampun, gua selama ini nggak pernah tahu alasannya, macam-macam. Nah, terus habis itu gue belajar nih. Sekarang gini. Tadi pertanyaan dari Ayu adalah soal hidayah. Hidayah itu yuk sama aja seperti tadi tapi urusan Leo udah terjawab ya semua ya teman-teman ya insya Allah. Jadi jangan sampai kita bingung gitu. Jadi umat Islam tuh bingung. Nanti ada lagi sesinya insya Allah. Kalau teman-teman bisa lihat ke ustadz-ustadz, lihat deh kenapa setiap masalah selalu disangkut pautkan kepada Quran. Nanti diceritain asbabun nuzulnya seperti apa, asbabul wurudnya seperti apa kalau dari hadis. Jadi masalah hidup kita itu tanya sama Al-Quran, kasus yang mirip, solusinya kayak apa? Sesimpel itu. Nah, tapi seringkali kita seringkali kita tuh nggak ngerti gimana cara pakai Qurannya. Oke, saya boleh ini nggak yuk? Boleh share screen nggak yuk? Boleh, Kak. Oke, Kakak ada. izin pamit ada halakoh luar biasa. Ya Allah. Insya Allah. Gimana cara share screen yuk? Harus ini dulu ya. Iya, Kak. Harus. Klik share screen yang di tengah, Kak. Oke, enggak artinya saya sudah bisa share screen ya. Bisa, Kak. Oke, sebentar. Gini. Loh, Wajah kakak hilang. sebentar. Halo. Ayo, ayo nggak kedengeran suaranya. Hah? Ada? Belum ada, Kak. Halo. Belum ada. Halo gini? Ya. Oh, itu emang tampilan ininya Kak yang berubah. Ada nggak yuk? Ada, Kak. Oke, siap. Kalau ada berarti alhamdulillah. Nih, sebentar ya. Ya. Saya izin. Nih. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya yuk? Belum? Belum, Kak. Gimana caranya? Oke. Kalau gini, apa dulu? Mana sih? Nah, keluarkan yuk. Keluar, Kak. Ada, Kak. Yes. Oke, beres. Berarti ke sini. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Ya udah. Alhamdulillah kalau kelihatan berarti matanya masih jelas ya yuk. Alhamdulillah, Kak. Dulu kok saya mukanya gede banget sih. Maaf ya teman-teman ini soalnya nggak siap jadinya eh baru baru disiap stop right. Bye. Slow motion ya, Kak. Oh, sorry. Oke. Oke, segini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, teman-teman apa yang ada di layar teman-teman nih? Roti, Kak. Tapi rotinya udah berjamur. Oke, kalau misalnya saya tanya sama teman-teman, mau nggak kira-kira teman-teman makan roti itu? Enggak, Kak. Nggak. Leo mau? Leo mau yuk? Nggak mau, Kak. Evi, Evi Yulianti mau nggak Vi? Geleng, Manggut, Bibi, nggak ya? Arianti, mau? Mau. Oh dia malah kameranya yang dulu yang begini. Luar biasa. Oke, maaf ya teman-teman. Ayu, Evi, Ari, dan Leo. Saya boleh tanya nggak kenapa nggak mau? Kenapa? Karena Oh mereka nggak bisa buka mic ya? iya, Kak. Ya udah deh, maaf kalau gitu korbannya Leo sama Ayu lagi ya. Wah, Kalau nggak boleh di chat. Nah tuh bisa sakit perut keracunan. Oke. Terus yang lain udah berjamur, bagus. Terus apa lagi? Muntaber. Oke, bagus. Saya butuh jawabannya. Siap. Terus apa lagi? Berbahaya untuk dimakan tergantung keadaan. Bisa jadi mau, Kak. Lapar banget kayaknya nih anak kosan nih. tahu nih, Kak. Ya Allah. Oke. Ayu sama Leo yang bisa jawab dan teman-teman yang sudah menjawab terima kasih. Alhamdulillah semoga partisipasinya nanti Allah nilai dengan kebaikan dan segala berkah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cuma mau ngasih tahu Ayu dan teman-teman yang lain. Betul. Kalau kita makan ini tidak bagus, tidak sehat. Kenapa? Karena sudah berjamur, akhirnya bisa meracuni tubuh kita dan akhirnya tubuh kita bisa error gitu ya. Bahasa gampangnya error. Padahal roti busuk ini cuma akan membuat perut kita sakit itu maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena ya cuma mules doang. Bener nggak? Tipes, mentok gitu. Oke lah, ada yang mungkin naudzubillah min dzalik keracunan makanan akhirnya sampai wafat dan segala macam gitu. Tapi berapa besar sih? Paling mentok kalau dari makanan tuh tipes. Itu juga karena virus, bukan karena makanannya, gitu kan. Tapi biasanya orang kalau misalnya emang keracunan makanan kayak begini, dia cuma mulus-mulus, maaf, buang-buang air dari belakang, cuma 1 pekan, maksimal 2 pekan. Nggak bakalan ada yang sampai sebulan. Sebulan tuh kalau tipes. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu kan, makanan ya, makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ya kan? Saya mau nanya sama Ya. teman-teman, kalau misalnya selain makanan, apalagi sih yang ada di dalam tubuh kita yang bisa menerima makanan? Mulut bisa terima makanan, ya kan? Terus selain mulut kita, apalagi sih yang bisa menerima makanan? Lambung, Kak. Lambung. Itu maksudnya masih satu sistem, mulut, lambung.
Oke, memang ini pertanyaan jebakan, tenang aja. Karena sebenarnya yang bisa menerima makanan itu banyak. Semua indera kita bisa menerima makanan. Namanya informasi. Contoh, kalau misalnya saya nggak ada lagi alat musik. Kalau saya ini ya, ayo sama Leo, tolong buka mic-nya dulu. Kita udah janjian belum dari tadi? Janjian apa, Kak? Ya janjian ngomongin ini udah ada kompak-kompakan apa belum? Belum. Belum ya? Sekarang Leo sama Ayu, tolong lanjutin kalimat saya atau nada yang saya ucapkan. Padahal kita ini nggak janjian ya, belum ada janjian apa-apa ya. Tolong terusin. Tenenet. Tenenet gitu, Kak. Tenenenenet. Yeay! Ada janjian nggak? Ya, Kak. Nggak ada. Enggak. Kalau Masa nggak balik lagi janjian, ke kenapa TK? kita bisa kompak jawabannya? Karena kita tahu, Kak. Itu dia, itu Tahu sama informasi atau makanan yang Ayu dan Leo makan lewat telinga. Berarti ini makan juga. Bener nggak? Telinga makan juga. Nah, gimana dengan hidung? Pernah nggak kalau misalnya saya bilang tahu bau brownies nggak? Tahu, Kak. Tahu. Tahu ya. Sekarang browniesnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau saya suruh bayangin bauin brownies, kebayang nggak baunya kayak apa? Kebayang, Kak. Nah, sama, itu juga makanan. Namanya informasi. Dari mata, dari telinga, dari mulut, bahkan. Nah, coba nih, maaf nih. Pernah nggak misalnya tangannya nggak sengaja kesentuh sama yang kita naksir gitu, set kesentuh tuh ke hati terus kayak gitu. Pernah nggak? Atau kalau nggak sengaja, kesentuh, nggak tahu. Tapi kan ada rasa kan? Bener nggak? Iya, Kak. Nah, itu semua adalah informasi teman-teman. Lucunya tadi kalau misalnya saya kasih roti busuk, teman-teman nggak mau. Tapi giliran misalnya tadi ya, mata, usikum nafsi bitaqwallah. Di Instagramnya misalnya pengennya lihat opa-opa kece, roti sobek. Terus habis itu sister-sister di Instagram yang gitu, yang fotonya gitu-gitu bibirnya gitu kan, terus sambil selfie dari atas sambil gitu-gitu gayanya gitu, ngerti nggak? Jadi kita membiarkan makanan-makanan buruk itu masuk ke dalam tubuh Astagfirullah. kita. Teman-teman tahu nggak, SpongeBob itu sekali nonton bisa nurunin 0,2 0,02 0,2 0,2 0,2 0,02, saya lupa. Tapi nonton SpongeBob itu bisa menurunkan kadar kecerdasan kita sampai 0, let's say paling buruk adalah 0,2, lebih bagusan dikit 0,02%. Bisa membodohi kita 0,2 atau 0,02%. Nonton SpongeBob. Kok bisa gitu? Kok bisa? Karena sekarang gini. Oke, saya tanya. Kalau SpongeBob itu bendanya makhluknya apa, yuk? Spons, Kak. Spons. Busa. Busa ya. Busa kalau di air ngambang apa tenggelam? Ngambang, Kak. Nah, oke. Terus dia tinggalnya di mana? Di dasar laut, Kak. Di dasar laut. Sebelahnya Nanas. rumahnya apa? Kan dia tinggalnya di dasar laut. Tinggalnya di mana? Di nanas. Di nanas. Di sebelahnya nanas ada apa, rumahnya siapa tuh? Patrick. Rumah Oke, si rumahnya Patrick. Rumahnya Patrick apa? Udah nasi. Kayak Patrick batu. Sekarang saya nanya, batu itu kan batu Batu, Kak. yang ada bentuknya ya? Gede. Sampai sini nanas paham? yang gede. Nanas yang Nanasnya besar sekali berarti ya. Gak busuk-busuk tuh nanas ada di bawah ya. Oke. Terus habis itu SpongeBob kerjanya di mana? di Krusty Di Krab. Krusty Krab. Dia bikin apa di situ di restorannya? burger. Burger. Kalau masak burger pakai apa? Minyak. Minyak dan Api. api. Tinggalnya di mana tadi? Di bawah laut. Sampai sini ngerti?
Ngerti gak ngerti? Jadi semua logika tuh ditabrak. Pantesan emang anak-anak sekarang tuh jadinya kalau nonton kayak yang meh. Ada itu kayak meh gitu. Semuanya karena emang dibikin males mikir gitu. Itu baru nonton SpongeBob doang. Gimana yang lain gitu. Nah, sementara ini dia nih teman-teman, saya mau bahas syarat berpikir. Syarat berpikir tuh ada 4, teman-teman. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, ini apa aja sih? Saya kasih bocoran ya. Satu, tadi fakta yang terindra, ya kan? Misalnya, nih, terus indra tadi kan, fakta yang terindra kan misalnya tadi SpongeBob, gitu ya. Terus indra berarti kita bisa lihat pakai mata. Oh, itu namanya SpongeBob. Kalau misalnya kepegang, oh berarti ini adalah SpongeBob yang fisik. Kalau enggak, gambar SpongeBob bisa dipahami ya. Terus yang ketiga adalah, ini kan di sini kan eh, ini Leo untuk jawaban kamu. Kalau misalnya emang indra itu siapa yang bikin? Allah, pendengaran dan penglihatan. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Itu kan ini dua pendengaran dan penglihatan ini dua indera yang paling krusial buat kita. Karena apa? Nanti yang paling terakhir itu ya ini pendengaran dan penglihatan. Dulu waktu pas baru lahir denger dulu terus mata baru bisa lihat. Setelah ada yang 2 minggu, ada yang langsung lihat macam-macam. Nanti pas wafat juga begitu. Matanya hilang, tinggal pendengaran paling terakhir. Nah, ini dua yang paling penting makanya diceritakan di sini. Terus setelah itu kan tadi kita udah lihat ya, tangan, mata, bibir, hidung, telinga semuanya bisa mendapatkan informasi. Lalu syarat yang ketiga yang kita butuhkan adalah otak. Oke? Nah, ini yang paling aneh nih teman-teman. Ini adalah informasi sebelumnya. Nah, saya mau nanya nih, kenapa informasi sebelumnya ini penting? Karena apa? Contoh, kalau misalnya kita nggak punya informasi sebelumnya, kita nggak akan pernah bisa berpikir. Contoh ya, mana nih? Bentar. Ini ya. Contohnya, nih saya mau ngajakin teman-teman untuk buat makhluk. Ya. Ayo buka dong satu yuk, siapa kayak yuk? William kek, Anissa kek. Coba Boleh buka yuk. Kak, boleh. Ayo nih teman-teman yang mau berpartisipan boleh raisen. Yang paling cepat Hmm. yang saya buka mic-nya. Nah, Oke, ini ada. bye. Oke. Ini bye apa Yusuf bisa dipanggil dua-duanya juga nih. Bye. Udah bisa di-unmute? Bisa di-unmute Pak Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dipanggilnya bye apa Yusuf nih? Panggil Yusuf aja kak. Oke, Sup. Minta izin yuk. Yuk. Ya kak. Izin Sup. Ini kan digambarnya buatlah sebuah Izinin kak. makhluk. Ya, buat makhluk. Syaratnya cuman satu. Syaratnya harus original dan nggak boleh ada makhluk yang menyerupai di muka bumi. Jadi Yusuf tolong bikin makhluk nih Sup yang ada di kepala Yusuf doang nih ya. Bikin makhluk yang ada di kepala Yusuf tapi nggak ada di dunia. Syaratnya harus original, karangan Yusuf sendiri. Bisa nggak Sup? Nggak bisa kak. Kenapa Sup? Nggak bisa. Karena yang kalau kita buat bayangan nggak ada di dunia, semuanya yang kita nggak pernah lihat pun ada kan. Nah, iya, misalnya Menurut apa Yusuf. nih? Misalnya kayak orang kan bisa bilang nih kayak Gundurwo atau kayak apa nih, kan ini makhluknya kan macam-macam nih tuh. Yusuf bisa lihat kan gambarnya tuh, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang lembek, ada yang coba yang ada di bayangan Yusuf aja. Yusufnya tadi keluar Kak. Wah, Tapi udah masuk lagi Kak. ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu William aja deh yang kelihatan nih. Boleh William? Bisa dipanggil Will? Bisa. Apa nih panggilannya William? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana William? Bro, Oke, lagi unmute Kak. Nah, kok belum di-unmute? nah udah Udah, bisa terdengar suara saya, Kak. dengar. Oke, coba. Ini boleh panggilnya apa? William, Din, Yunus? Halo, Teh.
Bebas Kak. Oke, William aja ya. Well, coba bikin makhluknya, Will. Yang cuman ada di Iya. kepala William. Makhluk. Hmm, apa ya? Ular, kali, Kak. Apa? Ular. Gambar ular. Hewan ular. Hewannya gimana? Sorry. Kayak gimana ya? Ya masih Coba misalnya tiga kategori aja. Misalnya bentuknya atau matanya atau cara jalannya atau teksturnya atau apa. oh Coba. bentuknya ini kayak seperti apa tuh kayak angka panjang, jalannya nungkik-nungkik sama mempunyai bulu gitu. Oke. Jadi dia bentuknya agak panjang, Iya, betul? Agak panjang. iya, agak panjang, jalannya agak kayak seperti ular atau ulat. Oke, jalannya seperti ulat berarti agak begini-begini ya. Iya, Terus habis itu? sama memiliki apa tuh bulu yang bisa bikin gatal kayak ulat gitu, Kak. Ah, itu mah ulet banget dong. Iya, Ya kan? Kan iya. syaratnya nggak boleh ada di muka bumi, harus original ada di kepala William aja. Oh, iya, Kak. Gimana, Will? Masih Bingung? Nggak apa-apa. masih Nggak apa-apa, bingung, nggak apa-apa. Kak. Terima kasih. Isni, boleh nggak Isni? Boleh ya? Isni bisa di unmute nggak? Nggak bisa ya? Ask to unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mario. Udah suara jelas, Masya Allah. Nih, punya nggak makhluknya yang ada di bayangan Isni? Dia makhluk yang Sebentar, stop. Syaratnya harus original ya? ya coba ya Kak, coba Oke, original. Bayangin. Ini kayak menyaingi Allah nih menciptakan makhluk. Nggak, ya cuma iseng doang. Mainan, namanya juga mainan. Iya, apa ya? Dia tuh hewannya bisa berjalan, punya beberapa kaki. Beberapa Lalu- kaki. Siap, sebentar. Beberapa kaki. Oke, terus? Lalu dia bernafasnya melalui kulit. Bernafas melalui kulit. Oke. Bagus, bagus. Lalu Terus? ukurannya tubuhnya itu sekitar maksimalnya itu 1 meter. Oke. Oke. Dia bisa hidup di dasar laut yang paling dalam. Wow, keren. Oke, siap. Berarti tadi habitatnya udah ketahuan ya. Dia bisa hidup di dasar laut. Oke. Dia bentuknya panjang, ya kurang lebih begitu ya. Panjang bisa sampai betul. 1 meter. Panjang 1 meter. Terus apalagi tadi? Nafasnya lewat kulit. Bernafasnya lewat kulit. Terus satu lagi? Tapi dia nggak punya mata, Kak. Jadi dia merasakannya dari kulit Tapi itu. kakinya banyak tadi ya. Berarti ada Iya, 5. tapi kakinya banyak. Kakinya banyak, nafas lewat kulit, agak panjang di dasar laut, dan apa tadi terakhir? Nggak punya mata. Iya. Oke, siap, bisa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Isna. Isni, keren. Serem ya? Nggak apa-apa nih. Kan namanya juga hewan dasar laut. Tapi ya itu kan juga bayangannya Isni kan. Tapi kita mau lihat syaratnya kan tadi harus original, ya kan? Tinggalnya di bawah laut, di dasar laut. Ada nggak makhluk yang di dasar laut nih? Ada. Berarti Emang hewannya serem-serem, Kak. iya, tapi berarti sampai sini aja Isni udah nggak original di dasar laut. Udah ada mata. Iya, ada. Ada kan? Nah, ada juga. berarti ini 2 nih udah nggak original nih. Ada kan makhluk bawah laut yang bentuknya panjang, tidak bermata, dan tinggalnya di bawah laut. Itu 3 ini aja udah nggak original. Tapi nggak apa-apa. Lanjut lagi. Bentuknya panjang. Aduh, sayang sekali. Bentuk panjang itu lebih banyak, ya kan? Anjing aja ada yang bentuknya panjang. Benar nggak? Harus original gitu, harus original sayangnya.
Terus terakhir tadi kakinya banyak. Berarti anggap aja dia ikan dengan kaki seperti kaki 1000. Kaki 1000 kakinya banyak. Berarti ada makhluknya. Kaki 1000. Berarti 5 of 5 gitu. Semuanya jawabannya ini tetot. Paham sampai sini? Ya kan? Terima kasih Ya. Isni. Bukannya mau nyalahin, tapi memang sampai hari ini saya nanya, orang-orang belum ada yang berhasil jawab gitu. Kenapa ini jadi penting? Ini akan menunjukkan bahwa ternyata akal kita tuh memiliki batas. Gitu. Akal kita tuh memiliki batas sehingga tidak semua jawaban bisa dijawab pakai akal, tapi terus cara ngejawabnya gimana? Cara ngejawabnya ya pakai Quran. Gitu. Nah, itu tadi buat Leo tadi nih. Kenapa harus sepanjang ini? Karena coba gini, coba misalnya kita ngomongin pisang ya. Kita ngomongin pisang. Kan ceritanya kelihatan nih pisang nih. Anggaplah ini adalah benda pisang, gitu kan? Kelihatan. Masya Allah. Ini mata, ini anggaplah ini pisang gitu. Atau nggak usah deh. Ini menurut Ayu apa ini? Kak, itu HP, Kak. HP, oke. Karena kelihatan ini HP, sekarang kita sepakati bahwa ini adalah ikan. Pisang Kak. ya. Pisang ya. Ini pisang yuk. Ayu tahu ini benda ini pisang, ya kan? Kira-kira yang pertama kali ngasih tahu Ayu ini benda ini namanya pisang siapa yuk? Kakak tadi. Iya kan, tapi ceritanya ini beneran pisang kan, nggak mungkin gua ke dapur dulu nggak pisang. Ya Allah, Ceritanya sorry. pisang. Ya. Ayu tahu benda ini pisang dari siapa yang ngasih tahu? Oh itu pisang. Yang ngasih tahu siapa? Dari Mama, Kak. Oh mama. Berarti mama ngajarin Ayu ini namanya pisang, gitu? Iya, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, mamanya Ayu dari mana ngasih tahu? Taunya kalau itu pisang. Dari nenek mungkin, Kak. Dari nenek. Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Neneknya Ayu dari mana? Oke, dari mamanya nenek Ayu lagi. Mamanya nenek Ayu. Berarti bapaknya nggak ada yang ngasih tahu ya? Nggak apa-apa. Tapi yang penting dari orang tuanya. Nggak apa-apa, yang penting dari orang tuanya. Betul. Nah, terus nanti orang tuanya nenek pasti dari orang tuanya lagi, bener nggak? Betul, Kak. Ujungnya sampai mana yuk? Ujungnya sampai ke seseorang itu kayak menciptakan nama pisang itu. Aku nggak Siapa? tahu kan. Siapa? Belum tahu, Kak. Loh, kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ada ujungnya? Oke, ini pisang, gabung-gabung, gitu. Kan nggak ada gitu. Siapa nih? Ini harus ada yang ngasih tahu pertama kali pisang. Kenapa ini syarat keempat tadi? Bahwa kita harus punya informasi sebelumnya, bener nggak? Tadi kan Iya, ingat Kak. kan? Nih, saya back deh. Nih, syarat keempatnya adalah mana sih? Nih, syarat keempatnya adalah kita harus punya informasi sebelumnya, gitu kan? Bener kan? Ya kan? Syarat keempat adalah informasi sebelumnya. Nah, ini ujungnya kemana nih? Oke, saya kasih bocoran buat Ayu dan teman-teman di sini. 2. Pakai teorinya Darwin, berarti dari monyet. Monyet ngasih tahu pisang. Berarti ada monyet yang pertama kali ngomong pisang, atau dari Nabi Adam. Mau pilih mana? Nabi Adam, Kak. Buktinya apa yuk kalau begitu? Nabi Adam. Ada di dalam Al-Quran, Kak. Surat berapa? Ayat berapa yuk? Gak apa-apa. Yuk kita jawab sama-sama. Ini dia yuk. Iya, Kak. Allah lah yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya dari Al-Baqarah ayat 31, 231. Sekarang jadi Ayu dan teman-teman semua di sini jadi tahu ya. 231 tuh jam 2.31 kurang lebih 10 menit lagi ya. Benar nggak sih? Enggak ada yang 20 menit lagi. Beda jamnya itu sama ini. Jam 2.31 gitu ya. Kita dikasih tahu bahwa ternyata Allah yang mengajarkan semua nama-nama benda ini, maaf buat yang tidak ada pembuktiannya. Nah, sementara Islam sudah mengatakan ini sejak awal. Nih, kayak begini. Jadi pertama-tama Nabi Adam juga mungkin kayak anak gue juga yuk, anak gue ditanyain, semua ditanyain. Ini apa? Ini bantal. Bantal buat apa? Buat tidur. Kenapa? Ya lu mau tidur apa enggak sih? Itu kan banyak nanya gitu. Tapi kan kebayang ternyata Nabi Adam juga dulu kayak gitu nanya-nanya sama Allah. Nah, kalau nggak ada, terus mau tahu dari mana? Nah, tadi
apa namanya, itu sedikit informasi yang saya mau bagi sama teman-teman semua sekalian, bahwa satu, akal kita tidak bisa memproduksi kebenaran 100% gitu kan. Yang kedua, kita itu harus bisa ngerjain sesuatu itu kalau ada yang ngasih tahu, ya kan? Contohnya, kamu sekarang Ayu nih bisa sampai kuliah, berarti kan harus ngerjain ujian. Cara ngerjain ujian itu gimana? Kan prosesnya panjang. Dari mulai Ayu bisa nulis huruf A, B, C, 1, 2, 3 gitu kan. Sampai akhirnya dikasih kertas untuk nulis pilihan ganda, lalu menjawab dalam kolom, terus sampai akhirnya kita paham bahwa fungsi tes adalah gitu kan. Itu kan dari informasi yang terus dipupuk sebelumnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya cuma mau ngasih tahu teman-teman, hari ini bedanya sama zaman aku dulu waktu seumur kalian, bedanya informasi itu harus didapat lewat majalah, koran, TV, ataupun orang tua, ataupun orang-orang yang lain. Kalau sekarang udah dari tangan kalian sendiri, kebayang nggak kalau tadi roti busuk kalian nggak mau makan, tapi nanti ada informasi busuk yang kalian mau dengar, ada informasi busuk yang kalian mau lihat, ada informasi atau kata-kata yang busuk yang keluar dari mulut kalian karena masuk lewat telinga. Contohnya tadi apa namanya? Contohnya tadi ya, misalnya saya nggak bilang lihat opa-opa itu jelek ya gitu, tapi kan sebenarnya kalau misalnya dibanding lihat opa-opa, ada kan pilihan yang lain yang teman-teman juga bisa apa namanya, konsum gitu, yang bisa masukin, karena itu adalah menjadi sumber informasi buat kita, yang mana kalau misalnya dengan informasi ini kita nanti nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman referensinya ya kayak begitu-begitu aja gitu, referensinya ya cuman di situ-situ aja. Contohnya misalnya gini, si opa apa putus sama pacarnya terus dia bunuh diri gitu, maka pilihan kita adalah ketika kita putus adalah bunuh diri. Sampai sini ngerti teman-teman? Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita konsum gitu ya, melalui kulit, melalui mata, telinga, hidung, mulut gitu, itu nanti akan membentuk pribadi kita. Nah, jadi teman-teman hati-hati sama apa yang di follow, teman-teman hati-hati sama apa yang dilihat, apa yang diomongin, atau yang ada di explore, atau yang ada di TikTok. Itu apa ya, kalau teman-teman ngerti tuh algoritmnya TikTok di kalian itu kayak gimana, bagus apa enggak, kira-kira manfaat apa enggak, karena bukan sekarang impactnya, nanti gitu. Jadi dalam pertanyaan Ayu tadi soal hidayah itu datang 5 kali sehari gitu kan. Terus abis itu walaupun dia datang, kita mau lihat apa enggak, karena pada saat itu pilihannya ada di saya. Kalau saya mau terusin ini kerjaan, saya ragu ini halal apa enggak, tapi kalau saya kerjain berarti saya masukin duit atau nafkah ke mulut istri dari memeluk istri orang lain. Nah, itu ngomong sama orang tuanya gimana ya? Kamu cari kerjanya apa, nak? Iya, saya meluk istri orang lain buat menafkahi anak istri gitu kan. Ngerti gak, statementnya aja udah awkward banget gitu. Nah, makanya saya mau ngajakin teman-teman untuk yuk lihat-lihat lagi apa yang kita tonton, lihat-lihat lagi apa yang kita baca, lihat-lihat lagi macam-macam, supaya nanti kita juga lebih sadar tentang hidayah-hidayah yang sebenarnya hadir ke kita atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Maaf jawabannya panjang, tapi saya senang sih bisa berinteraksi sama teman-teman semua sekalian. Mantap banget Ika jawabannya, sampai apa ya namanya, benar-benar bisa dicerna banget, terkhususnya buat aku sendiri, mungkin teman-teman juga bisa ngerasain gitu ya insya Allah. Dan di sini ada pertanyaan nih Kak, mungkin kita beralih dulu ke pertanyaannya teman-teman. Boleh, Kak. boleh, siap, silakan. Oke, sebentar Kak, mana ya? Nah, dari Ibu Umi Kafila Kak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Kak. Ananda Mario, Masya Allah. Ananda, oke. Izin bertanya, apa yang menjadi motivasi Mario hijrah? Motivasi Kakak hijrah. Coba aku apa ya? Hijrah. Apa yang menjadi Kakak hijrah? Oke, saya punya satu cerita, karena harus dipikir yang mana yang sebenarnya menjadi motivasi. Intinya kalau dipersimpel jawabannya begini Umi, yang memotivasi saya, jadi gini, setelah saya sadar bahwa hijrah itu tanpa ujung, maka saya perlu motivasi lain gitu. Bukan gua mau hijrah gitu bahasanya Mi, maaf ya gitu, bukan gua mau hijrah, tapi kalau misalnya mau hijrah tuh
harus punya motivasi untuk bisa tetap terus melakukannya. Berarti motivasi ini yang saya cari gitu kan, bukan goalnya, bukan hijrahnya gitu. Nah, dalam dalam perjalanan itu saya gimana nyeritainnya ya. Jadi saya berusaha untuk mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk bisa sampai ke titik itu. Itu dulu. Karena kalau misalnya itu nggak kejawab, saya tahu banget kita bakal jadi hijrahnya ikut-ikutan gitu. Terus kita bakal jadi hijrahnya ya mau musiman gitu. Sekarang lagi tren hijrah, lagi enggak gitu. Lagi gengnya imo, lagi gengnya sayat, lagi gengnya poni lempar semuanya kan gitu. Nah, eh, motivasi saya adalah jadi saya sadar bahwa saya kayaknya punya banyak salah di masa lalu. Ternyata saya dengar bahwa kalau ada orang yang mendapatkan hidayah melalui wasilah kita. Jadi kita nggak mampu ya, kita nggak mampu memberikan hidayah. Tapi kalau ada orang yang bisa mendapatkan hidayah melalui wasilah kita, maka insya Allah kita dijanjikan surga. Wih, berarti kalau kita bisa ngajakin orang hijrah, bukan atas kemampuan kita ya. Ini penting banget digaris bawahi. Bahwa kita tuh kalau misalnya emang bisa sampai ngajak kayak gitu, bukan kita yang hebat, tapi Allah sudah membuka hatinya, lalu Allah menghadiahkan kita untuk hadir di antara kita bersama Dia, di mana hatinya yang sudah terbuka tadi mau mendengarkan kalimat kita. Kalau emang ada satu orang ini yang bisa kita ajak dan wasilahnya lewat kita, maka insya Allah kita satu orang aja cukup untuk jadi apa ya, kasarnya ya kayak jaminan surga gitu. Wah, oke. Kalau begitu saya sadar banyak salah saya, berarti harus banyak ngajak orang. Gitu. Itu dulu tuh yang pertama kali, siap. Karena kalau dengan kayak begitu saya jadi punya ekosistem gitu yang sama-sama belajar dari pertama kali dengar sampai akhirnya bisa sama-sama ngingetin gitu. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, motivasi yang paling penting adalah jadi karena satu orang tadi cukup gitu, maka saya nggak mau satu dong. Belum tentu si satu ini cukup, belum tentu satu ini diterima gitu kan. Ternyata saya tahu lagi bahwa temen nanti tuh bisa memberikan syafaat. Jadi misalnya nih, amin insya Allah di ruangan ini, di Zoom ini, ada satu orang yang bilang, wah waktu itu saya dengerin ceritanya Kak Mario, seru, abis itu saya jadi mempelajari Islam. Gitu. Maka saya mau deh belajar lagi dan mencari tahu tentang Islam seperti apa. Nah, ketika dia kayak begitu terus dia masuk surga, nanti dia di sana nanya tuh, waktu itu gue bisa sampai ke titik ini tuh gara-gara waktu itu lihat zoomnya Kamario mana ya? Nauzubillah min zalik, saya ada di neraka. Nanti si teman itu bisa tuh kalau emang dia berkenan punya minta wasilah, ya Allah saya dulu bisa sampai sini karena dia tuh sekarang dia lagi di situ tuh, kesian ya Allah, boleh pindahin nggak? Insya Allah dipindahin kalau dia tulus dan emang bener dari situ. Udah dua, wah berarti jangan satu, jangan dikit, gitu kan? Dan jangan kendor. Nah sampai terakhir adalah, wah ini agak berat nih. Assalamualaikum. Saya mohon doanya teman-teman supaya kita semua yang dalam ruangan ini istiqomah Amin ya Allah. dan bisa mendapatkan rahmat Allah. Amin. Jadi yang paling terakhir ini adalah saya menemukan bahwasanya sehebat apapun kita beribadah, itu belum tentu Allah terima. Yah, gue udah tahajud, udah ini, itu belum tentu diterima bang. Belum tentu diterima. Kenapa bisa begitu? Ya, lu ngerjainnya karena apa? Terus orang mau masuk ke rumah teman-teman, kan pasti alasannya dia boleh masuk atau enggak itu kan tergantung kalian kan. Kalau misalnya kalian bilang dia nggak boleh masuk, kenapa? Ya nggak boleh aja. Ya, kenapa alasannya? Ya nggak mau, terserah gue, rumah-rumah gue kan boleh aja. Nah di situ saya nyadar, ya Allah, berarti udah soleh banget juga bisa nggak masuk surga ya? Ya terserah Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Ternyata
Saya dengar dua cerita tuh. Cerita maaf ya, pelacur yang ngasih minum anjing sama orang yang pernah ngebunuh 99 orang tuh. Pernah dengar nggak teman-teman ceritanya? Kalau pelacur pasti temannya pasti sering lah ceritanya lumayan masyhur. Jadi dia nggak pernah beribadah gitu, tapi setelah dia udah kehausan sama si anjing, ujungnya adalah daripada saya hidup, terus saya melakukan banyak dosa lagi, mendingan nih anjing yang hidup deh, gitu kata si Pramuria ini. Akhirnya dikasih minum, terus anjingnya hidup. Ternyata gara-gara itulah Allah ridho dia masuk surganya. Allah ridho nih kuncinya ya, gitu. Sama yang mau bunuh 99 orang tadi gitu. Dia nanya pas dia udah bunuh 99 orang, dia nanya sama orang soleh, saya udah pernah bunuh 99 orang, saya boleh masuk surga nggak? Wah, nggak bisa, itu kamu neraka, itu jebret, dibunuh lagi si orang solehnya ini. Terus habis itu dia nanya lagi sama orang soleh lainnya, Pak, saya udah pernah bunuh 100 orang sekarang, saya bisa masuk surga apa enggak? Ya kalau kamu bertobat dan sungguh-sungguh bisa. Wah, punya saya harapan masuk surga, bisa. Ya udah kamu belajar sana ke Madinah gitu. Belajar ke orang yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah dia menuju ke situ. Ternyata wafat di tengah jalan. Nah, itu malaikat berebutan itu. Ini pendosa, ini tempatnya di neraka. Yang satu lagi enggak, nih dia orang baik udah taubat. Ya, wah ribut. Akhirnya ngadu, ya Allah gimana nih? Ada orang begini nih, tempatnya di mana? Terus ya namanya Allah Maha Kuasa. Allah bilang udah lihat aja jaraknya dia ke tempat taubat sama jaraknya dia tempat dia berangkat itu deketan mana, maka masukin ke situ. Nah sambil mereka jalan balik sama Allah dideketin tuh jalannya. Allah alam gimana caranya? Dideketin ke tempat taubatnya. Malaikat begitu turun diukur, wah iya lebih dekat ke tempat taubatnya. Rahmat Allah, ridhonya Allah, terserah Allah gitu. Berarti jangan-jangan usikum nafsi bertakwa bukan gara-gara tahajud kita teman-teman. Bukan gara-gara ngaji kita. Bukan gara-gara, tapi gara-gara kita misalnya, simple aja. Ngangkat gelas dari pinggir jalan, oh ini sampah nih, ntar orang kepleset. Jangan-jangan gara-gara hal-hal yang kecil banget. Gara-gara ada temen yang mau, aduh kayaknya kalau lu pergi ke sana, lu di situ maksiat deh. Jangan bro, gara-gara kita ngingetin hal kecil. Atau jangan-jangan gara-gara di jok mobil ada apa nih, apa kalau suka dipakai cewek, jarum kerudung, jarum pentul ada di sini, kita pindahin. Karena kalau kita nggak pindahin, nantinya kita nggak tahu ternyata ada anak kecil yang ketusuk jadi tetanus bla 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 bla. Tapi gara-gara hal kecil itu kita pindahin, gara-gara itu pula kita masuk surga. Jadi ayo udah deh, kalau begitu kita nggak pernah tahu dari orang yang kita ajak, dari berapa banyak yang kita ajak, dari ibadah kita, tapi jangan-jangan gara-gara hal kecil. Jadi ya udah deh, sekarang usikum nafsi bitaqwa, apa deh yang bisa kita kerjain? Selama itu masih bisa dikerjain, udah kerjain aja. Gitu, semoga bisa menjawab Umi. Allah alam bisawab. Karena kita nggak pernah tahu lewat mana masuk surganya. Masya Allah. Siap. Jadi apakah sudah terjawab, Umi? Oke, mungkin sambil menunggu jawaban Umi, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya aja nih, Kak. Karena udah Siap. banyak yang tanya, kayaknya udah pada Masya Allah banget nih semangat berhijrahnya, Kak. Masya Allah, Masya Allah. Oke, nah jadi selanjutnya itu ada pertanyaan dari I. Masya Allah, ini I siapa ya? Dari I, Assalamualaikum Kak, dalam proses hijrah kan pasti banyak ujian gitu ya Kak, ya bikin iman itu suka naik turun nih Kak. Nah sekiranya Kak Mario ada tips nggak biar kita itu bisa istiqomah Kak? Tadi saya aja minta didoain istiqomah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya kita sama-sama belajar ya. Jadi saling mengingatkan, saling mendoakan. Beneran nih, saling mendoakan tuh saya bener-bener minta nanti nih sholat asar teman-teman doain, sebutin Mario gitu, Pak Mario atau Bang Mario atau Dek Mario. Beneran saya minta tolong doain. Karena serius istiqomah tuh berat. Bahkan kita aja disampaikan gini ya. Teman-teman pasti itu ya, tapi di lain tuh hawa takwa gitu kan, kita itu punya iman itu namanya fujur kadang takwa gitu. Berarti kebayang nggak nih ya, ini iman nih, iman naik turun ya kan, yazid wayangkus ya kan. Terus tadi fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, ini fujur, ini takwa. Berarti kan ada begini nih, benar nggak? Dari sini ke sini, dari sini ke sini.
Nah, kebayang nggak kita tuh di dalam sini tuh kayak begini nih. Nih, kadang imannya naik, lagi naik, di sini nih. Naik-naik banget gitu ya, nggak kelihatan. Wah, gini deh. Naik-naik banget. Terus tapi ntar kita lagi di sisi kanan sini kita semangat tapi ternyata males. Apa kita kita imannya naik tapi geraknya males. Atau di sebelah sini. Ini udah males banget apa banget pokoknya nih udah menuju ke maksiat nih gitu. Atau kan gitu. Berarti kan semuanya variabelnya atas bawah kanan kiri. Terus gimana istiqomah? Nggak bisa. Nggak bisa kalau sendirian. Asli, nggak bisa kalau sendirian. Makanya saya menghimbau, kalau teman-teman misalnya emang belum berkeluarga, ya diskusikan sama orang tua. Biar berkeluarga gimana caranya. Tentunya ya, dengan ilmu dan saat yang tepat ya. Kalau kayak kita di Terang Jakarta, kita punya terang ta'aruf. Jadi teman-teman itu di terang ta'aruf itu bukan ditarufin, tapi dikasih tahu ilmunya. Kamu ketika nanti kamu mau mencari pasangan, itu kamu harus tahu apa aja. Dan apa yang kamu butuhkan dari pasangan kamu harus ada apa aja. Gitu. Lucunya kita kalau mau bisnis, kita cek nih dia pernah nipu nggak ya, dia punya duit nggak, jangan-jangan dia kabur apa segala macam. Urusan duit. Tapi giliran mau urusan rumah tangga, mau nikah, ya udah deh pacaran dulu, lihat dulu setahun, coba-coba. Kan aneh kan gitu. Padahal itu adalah bentuk bisnis yang paling realistis. Kita mau mau berkeluarga nih, oke, kamu mau berkeluarganya cita-citanya bagaimana? Kalau saya begini, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya nggak usah dipaksain dari awal, gitu. Misalnya itu panjang pembahasannya, nanti teman-teman bisa dapat di terang ta'aruf. Tapi bottom line-nya adalah nggak bisa, kita nggak bisa sendirian. Makanya harus punya partnernya. Baik itu sahabat, pasangan, ataupun teman hidup, orang tua, adik, minimal jangan sendirian. Kalau bisa berkomunitas. Yang mana komunitasnya itu harus punya guru gitu. Jadi yang pertama adalah kita niatnya lurusin usikum nafsu bitaqullah, habis niat harus punya teman. Temannya satu kurang banyakin. Maka kalau bisa komunitas. Habis komunitas, yakinkan komunitas itu punya guru ya. Bukan cuma bikin komunitas doang gitu. Tapi nggak punya guru. Nanti akhirnya ada yang ngaji sama Ustadz A, oke kita pendapatnya begini aja. Ntar yang B, tapi begini, oh akhirnya pecah komunitasnya. Gitu. Makanya harus beneran punya guru dibimbing. Gitu. Setelah itu, yang paling terakhir adalah usikum nafsu bitaqullah, ini yang paling berat nih. Setelah udah belajar, kan tadi kan udah niat, udah punya teman, udah punya guru, ada komunitasnya, terus habis itu belajar, diajarin kan pasti sama gurunya. Nah ini yang paling terakhir nih, diamalkan. Karena banyak kan tahu doang nggak dikerjain. Usikum nafsu bitaqullah. Memang kalau dalam dalam beramal itu kan mastato tuh gitu ya. Kalau teman-teman yang suka baca zikir pagi petang tuh kan semampunya, semampunya. Nah tapi semampunya tuh bukan ya udah gue maunya segini, enggak. Semampunya, aduh ya Allah berat banget kamu. Semampunya ya kita bisanya gimana gitu. Bisa semampunya tuh kan berarti kan bukan bukan yang bukan yang apa ya bahasa Indonesianya tuh, bukan yang sebisanya tapi semaksimalnya gitu. Ya mesti kamu nafsu bitaqullah, saya juga nggak berani panjang-panjang karena emang itu yang susah. Itu yang susah. Makanya harus punya teman. Jadi kalau udah malas nih ada teman yang ngingetin. Kalau kita bersama teman-teman udah malas, ada gurunya yang nyelepetin. Ini udah gak pernah ngaji lagi nih gitu. Jadi cariin guru, bangun semua tuh. Gitu. Allah alam bisawab. Semoga bisa menjawab. Kalau syukur Kak atas jawabannya. Bagaimana? Dari I ya tadi, Masya Allah ini saudari atau saudara ya? Dari I apakah sudah terjawab? Mungkin sambil nunggu, aku ada pertanyaan nih Kak. Insya Allah. Jadi tadi kan kakak sedikit menyinggung tentang mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu ya, untuk turut berhijrah dan berjuang bersama gitu ya. Karena kan hijrah itu bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya sendiri kita nggak ada yang ngingetin, terus juga nanti jadi bawaannya itu down, nggak ada yang bisa mancing kita, narik kita kayak gitu. Supaya kita bisa ngajak orang lain gitu Kak tertarik dengan berhijrah kayak gitu. Tapi dengan cara yang benar kayak gitu Kak. Biar nanti dari orang tersebut bisa menerima dengan baik saran dari kita, nasihat dari kita kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo izin nanya. Ayo pakai handphonenya apa yuk? Mereknya. Oppo Kak.
Kenapa pakai Oppo? Kenapa pakai Oppo? Karena disuruh orang tua Kak pakai Oppo. Kalau disuruh orang tua. Oke, Iya. jangan handphone deh kalau gitu karena orang tua yang nyuruh. Ini deh, ayo misalnya beli sepatu apa? Aku beli sepatu Adidas. Oke, kenapa beli Adidas? Adidasnya KW tapi Kak kayaknya. Ya nggak apa-apa, tapi kenapa? Pasti kamu pernah Karena lihat di mana, pernah tahu dari siapa, atau ada yang pakai gitu, atau lihat di Instagram. karena modelnya bagus sih Kak pas aku lihat di toko gitu. Modelnya Jadi bagus, lihat di toko. Berarti sebelum Ayu beli, Ayu belum pernah lihat. biasanya belum Kak. Soalnya pasti kan tiap beli tuh kita beda-beda model kan. Kayak nggak bakal sama-sama terus. Nah, itulah jawaban Ayu tuh barusan. Gimana caranya? Karena dari luar harus kelihatan menarik dulu yuk. Kan belum dipakai. Benar nggak? Lihat Betul. dulu, barangnya bagus, terus datang ke tokonya, boleh coba nggak bang? Boleh. Begitu dicoba, celep, wah enak banget nih. Gitu. Nah, Ayu atau kita semua, usikum manafsu bitaqullah, harus kayak gitu dulu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi kalau orang ngelihat kita, mereka seneng dulu ngelihat kita. Jadi oh dia membawa vibe yang menyenangkan ya, dia membawa vibe yang menarik ya gitu. Jadi bukan dengan datang-datang terus lu ngasih tahu lu harusnya begini tuh haram ya. Orang nggak bakalan suka. Tapi analogi sepatu tadi paling benar ketika orang lihat kita, gue kalau ngeliat dia kok bawaannya kayaknya enak ya, kayaknya tenang ya. Dia ngapain sih? Segitu aja dulu. Nanti ketika dia memutuskan untuk membeli itu sepatu, dia pasti datang dulu dan mau coba dulu. Nah pada saat dia mau coba jangan dipaksain, jangan suruh tahajud makanya lu gitu, enggak. Dia sholatnya syukur, gitu. Nah jangan pula kita yang ternyata udah usaha mati-matian untuk mengajak gitu tadi ya, menjadi sepatu tadi, terus kita pula yang merusak. Contohnya apa? Misalnya saya nggak nyinggung siapapun, biasanya di sini insya Allah nggak ada, tapi di jalanan aja banyak. Misalnya saya ngasih contoh karena seringnya begitu. Jadi kita nih perempuan pakai jilbab, terus nggak pakai helm, naik motor bertiga sama temen-temennya, misalnya. Itu dia mungkin nggak salah, tapi orang salah nggak kalau misalnya nilai, misalnya dia kan kenapa saya bilang nggak salah? Karena cuma dari rumahnya ke warung, nggak lewat jalan raya, terus habis itu dia sama teman-temannya, jadi emang deket, secara logika aman. Tapi orang salah nggak kalau misalnya orang nilai tuh lihat tuh, yang naik motor bertiga itu orang Islam. Itu lihat tahu dari mana? Taruh dari jilbabnya. Bertiga naik motor bertiga itu kan menyalahi aturan, nggak pakai helm lagi. Ngerti nggak? Jadi yang memberikan citra buruk itu ya kita-kita juga. Boro-boro jadi sepatu, malah kita yang jadi ngiklanin jelek. Nah, jadi kalau misalnya Ayu tanya, gimana? Gimana caranya ngajakin teman? Ayu sudah, maksudnya kita pribadi, usikum wa nafsu bitaqullah, sudah membuat orang merasa nyaman dengan Islam belum? Kalau orang melihat diri kita. Kalau belum, maka kita perbaiki diri kita dulu. Usikum wa nafsu bitaqullah. Sehingga seperti sepatu tadi, kalau sepatunya udah bagus, nggak usah diapa-apain, nggak usah diiklanin, juga ditaruh, juga orang ngelihat, wah keren ya. Allah alam. Semoga menjawab ya, yuk. Ya Kak, Masya Allah terjawab Kak. Analoginya keren banget tadi Kak. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Nah buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi tidak? Mumpung ada Kak Mario nih di sini Masya Allah bersama kita. Oh ini ada 3 new message apa ya? Sebentar Kak. Aku scroll ke bawah dulu. Masya Allah banyak ya. Oke, dari yang mana? Dari sini. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Heri. Oke, alhamdulillah saat ini ikut Zoom sambil bekerja dan alhamdulillah diizinkan. Saya ingin pertanyakan di dalam pekerjaan nih Kak. Saya adalah salah satu orang yang hijrah dari pekerjaan atau perusahaan riba 1,5 tahun yang lalu. Namun ketika di awal saya berhijrah masih ada keraguan gitu Kak.
Dan saya 2 bulan menganggur dan selalu ada telepon interview dari bank kayak gitu. Dan hal itu mungkin hal itu menjadikan keimanan saya tergoyahkan, Kak. Nah, Ya, terus, oke. alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja dan insya Allah halal dan berkah. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara istiqomah hijrah di jalan Allah agar saya tidak terkena godaan untuk berkecimpung di pekerjaan seperti sebelumnya. Soalnya terkadang masih ada aja penawaran bekerja di bank terakhir, penawaran bank walaupun itu syariah. Gitu. Oh, mungkin di sini kasusnya dia sebelumnya bekerja 1,5 tahun di bank yang riba. Lalu banyak interview nih, tapi dia menolak dan dia sekarang udah dapat pekerjaan tapi masih dapat telepon-telepon interview dari bank-bank riba tersebut, Kak. Nah, bagaimana cara istiqomah hijrah di jalan Allah dengan pekerjaan yang tidak berkecimpung ke pekerjaan riba sebelumnya? Oke. Henry, sebenarnya permasalahannya di sini yang saya lihat, mohon maaf ya Henry, nggak apa-apa, nggak usah nongol kalau kurang nyaman karena pertanyaannya agak spesifik ya. Tapi semoga Henry bisa dengar dan semoga saya juga bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masalahnya di sini itu bukan Henry kuat atau enggak menghadapi cobaan, bukan. Itu cuma tip poinnya aja, ujung tombaknya doang Henry. Tapi sebenarnya yang perlu dipertanyakan sama Henry ini, Henry tuh yakin nggak Allah tuh ada apa enggak? Kalau emang Henry yakin, maka pertanyaan ini menjadi tidak penting. Itu dulu. Henry yakin nggak Allah ada apa enggak? Kalau misalnya emang yakin, kira-kira kuasa Allah sebesar apa? Karena kenapa saya nanyain ini? Karena sebenarnya saya baru sadar pentingnya materi yang dasar gitu, meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu tidak akan menzolim kepada makhluknya gitu. Karena contohnya gini, Henry pernah dengar nggak riwayat Imam Syafi'i sama gurunya tuh Imam Hambali kalau nggak salah. Tolong koreksi saya kalau misalnya emang ada yang bisa mengkoreksi ya gitu. Itu ceritanya 2 guru berantem tentang rezeki. Udah pernah dengar apa belum? Ayu udah pernah dengar belum? Atau Leo udah pernah dengar belum? Hah? Iya, Kak. Udah pernah dengar? Belum, Kak. Oh belum, oke. Kalau belum biar saya lanjutin. Kalau udah, minta tolong Ayu yang ceritain. Ya, Jadi ceritanya gini, anggaplah saya, ya betul. Wah, Masya Allah nih si si Yusuf, keren. Imam Syafi'i, Imam Malik, betul, Masya Allah, jazakumullah khair, Yusuf. Jadi misalnya saya sama Ayu, ceritanya gini, saya sebagai muridnya Ayu, boleh ya? Saya sebagai muridnya Ayu, bilang, ini guru saya ketemu hadis nih, sohih gitu, bahwa rezeki itu harus dicari, kata saya. Oke yuk, rezeki itu harus dicari, ikhtiar mencari rezeki. Oke, kata Ayu, saya juga punya hadis, sohih, apa? Rezeki itu ada yang dikasih sama kita, baik itu dicari ataupun tidak. Lah ini kan bertabrakan nih. Yang satu bilang suruh nyari, yang satu nggak usah, nanti datang sendiri. Gitu kan? Gitu, beradu. Oke? Nah, terus akhirnya Imam Syafi'i, ya mereka karena sama-sama guru, ilmunya tinggi, mereka agree to disagree. Mereka sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Oke, guru sama dalilnya, saya sama dalil saya. Udah, pulang. Begitu pulang, lihat orang panen. Lihat, terus dibantuin. Karena mau bantuin nggak? Karena bantuin, akhirnya pulang dikasih tentengan. Nih, udah bantuin panen nih, dikasih panennya. Begitu wow, semangat lah gua. Bener nggak? Nah, kan bener gua tadi bantuin dia tuh banting jebret guru, teori saya bener nih. Tadi saya ini gini saya bantuin, itu bentuk ikhtiarnya. Terus habis itu sekarang ini dia rezeki harus dicari. Kata gurunya, saya juga bener, saya diem aja nih di rumah dapat hadiah dari kamu. Nah, jadi kalau buat kasus
Henry tadi, jadi sebenarnya kalau Henry yakin sama Allah, kayak burung tuh keluar dari rumah kan nggak pakai GPS. Burung keluar dari rumah itu kan dari sarangnya tuh kan nggak tahu apa-apa, dia mau makan kemana, dia ngapain hari itu, kan dia nggak punya akal kayak kita yang mikir, oke, kalau burung punya akal, dia ini aja, dia ternak aja cacing gitu. Jadi dia bisa, oke, kita ngambil dari kan enggak. Burung keluar pulang dijamin kok rezekinya gitu. Nah, riwayat yang lain yang menarik adalah ketika kita bisa ngelihat nih ada burung yang berangkat dari rumah pergi untuk mencari nafkah. Terus bagaimana kalau burung yang kakinya patah atau sayapnya patah nggak bisa terbang gitu. Nah, waktu itu ada cerita juga yang ada burung lain yang bawain. Kalau memang rezekinya dia ada burung lain yang bawain. Nah, permasalahannya dikala kalau dikala sempit atau dikala luas, kita mau jadi burung yang disuapin atau burung yang nyuapin. Nah, itu muslim yang nyuapin. Kalau burung yang minta disuapin, itu semua orang di seluruh dunia. Tapi muslimin mentalnya harus seperti burung yang nyuapin. Nah, jadi buat Henry tadi bukan pertanyaannya bukan apa yang harus menguatkan kamu untuk bisa kuat menghadapi cobaan itu. Coba Henry tanya dulu sama diri Henry. Henry yakin nggak Allah tuh ada? Kalau nanya sendiri, insya Allah nyasar. Cari guru. Silakan datang ke Terang Jakarta. Terang Jakarta Instagramnya. Mention aja, bilang saya disuruh Bang Mario ke sini. Mau ngobrol, saya mau cari tahu Allah tuh ada apa enggak. Saya mau meyakini Allah tuh ada apa enggak. Kalau enggak, kalau ternyata enggak, gue yakin, tapi gue bingung aja cara buktiinnya. Tulis apapun yang Henry rasain, tulis aja di Terang Jakarta di DM atau di Japri, siapapun yang kelihatan di situ, maksudnya kan di situ kan ada nomor telepon tuh. Tegur aja. Nanti insya Allah dianterin ke guru-guru kami. Atau kalau nggak Henry emang punya guru, punya ustadz di dekat rumah, silakan tanya. Karena kalau itu kejawab buat Henry, jadi bukan Henry harus khawatir untuk bisa menolak pekerjaan, bukan. Tapi Henry udah bisa yakin bahwa oh rezekinya nggak di sini, nanti Allah ganti lewat situ. Allah alam. Masya Allah, syukran jazakallah khair Kak. Jazakallah khair kepada Kak Mario yang udah menjawab semua pertanyaannya. Dan mungkin itu adalah tadi pertanyaan terakhir kita Kak, karena waktunya udah menunjukkan pukul 2:43. Siap. Mungkin untuk terakhir nih Kak, aku mau minta closing statement-nya dari Kak Mario. Boleh Kak? Boleh, Masya Allah boleh. Saya selalu bingung kalau misalnya memang ditanyain closing statement, tapi intinya yang saya pengen sampaikan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu buku itu disadur sama Ibnu, kok lupa tiba-tiba, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kok hilang tiba-tiba. Satu kitab judulnya Al-Bidayah wa Nihayah gitu ya, Ibnu Jauzi kalau saya nggak salah. Al-Bidayah wa Nihayah, kalau nggak salah Al-Bidayah wa Nihayah itu yang nulis adalah Ibnu Katsir, maaf, yang nulis adalah Ibnu Katsir. Di buku itu diceritain dari mulai pertama kali ini semua belum diciptakan, baru kalam doang, sampai nanti surga neraka. Jadi ini kita semua nih ada dalam kitab itu. Kita hidup di zaman mana, kita lagi ngapain, apa tuh. Kitabnya namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau teman-teman biasanya di masjid ada, tapi bentuknya di figura. Gitu. Nanti itu misalnya dari apa, terus nanti ada silsilah Nabi Adam apa ini gitu. Terus habis itu nanti ini surga nih, neraka nih. Apa ini segala macam, sirot, habisnya nanti ujungnya surga neraka. Berarti kalau udah pernah lihat, berarti sebenarnya kita ini sebagai umat muslim udah tahu ujungnya bakal gimana. Ibaratnya nonton film, kita udah tahu endingnya gimana.
Nah, saya cuma menghimbau kepada teman-teman di sini, insya Allah kan di sini kan pada muda-muda ya, dengan atau tanpa kita, ujungnya pasti akan begitu. Karena Allah yang ngomong kayak begitu. Saya cuma mau menghimbau, kira-kira kalau udah tahu kayak begini, teman-teman mau ikut ambil andil atau enggak? Nah, itu coba silakan dipikir. Kalau saran saya, ambil andil. Karena insya Allah di dalam cerita itu kejadiannya pasti begitu. Nah, pertanyaannya, kita tuh ikut partisipasi di bagian mana? Karena cuma dengan itulah insya Allah ya tadi kan kerjain apa aja yang kita bisa. Siapa tahu dengan kita ngerjain itu, jangan-jangan surga kita pakai itu. Nah, jadi teman-teman bisanya apa di sini? Ada yang bisa jadi host yang profesional. Ada yang bisa jadi operator yang profesional. Kalau perlu bikin aplikasinya sendiri. Teman-teman bisanya apa? Kerjain apa yang teman-teman bisa. Tentunya niatnya adalah ya tadi ya lurus ya gitu. Untuk mengambil andil dari keseluruh bagian ini. Yang mana nih kita bisanya cuma segini doang. Udah nggak apa-apa. Di situ aja. Itu bagian ambil andil di situ. Yang pastikan ketika kita ambil andil itu bagian gua. Ada yang teman-teman senang fotografi, sinematografi, senang bisnis, senang apa. Pokoknya ambil andil dan jadikan apa jalan yang kita ambil itu pasti keberpihakannya ke arah mana. Nah, kalau bisa baca Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau nggak kuat baca, nonton aja Ustadz Omar Sulaiman, pakai bahasa Inggris. Atau kalau nggak doain, kita juga lagi mau bikin, Terang Jakarta lagi mau bikin, menjelaskan Al-Bidayah wa Nihayah ini dari ujung sampai ujung itu dengan cara yang ringan, dengan cara yang mudah dimengerti, sehingga kita jadi tahu sebenarnya dunia ini tuh seperti apa sih gitu. Kita tuh lagi di mana sih? Kita ini menuju kemana ya? Kita itu habis ini ngapain? Maka kita di sini tugasnya ngapain? Nah itu semua nanti insya Allah terjawab di kitab. Jadi teman-teman nggak cuman kayak, aduh gue kayaknya bercita-cita mau jadi YouTubers aja deh biar follower gue banyak. Terlalu kecil. Dari seluruh yang disampaikan sama Al-Bidayah wa Nihayah ini, itu bagian itu terlalu kecil. Gitu. Allah alam bisa. Semoga bisa menjawab. Kalau bingung DM aja di @Maria_Irinsyah tentang Al-Bidayah wa Nihayah ini, atau kalau nggak emang pengen curhat, pengen cari guru ke @Terang Jakarta. Kalau pengen cari jodoh ke @Terang Ta'aruf. Ada ya, Kak? Banyak bener. Oke, siap. Kemarin Insya mohon Allah. maaf, ini intermezzo sedikit. Kemarin sempat ada laki-laki, maaf ya, laki-laki yang senengnya juga sama laki-laki, terus datang ke Terang Jakarta, dan masya Allah akhirnya dia bisa mendeklar lah bahwa dia sembuh, maksudnya sehat kembali, berkeluarga, punya anak, dan nggak mau balik lagi. Macam-macam orang kan. Jadi musuhnya, mungkin kita pikir musuh kita tuh kayak, aduh udah epic banget nih kita menghadapi apa. Ada lagi. Oh di atas langit ada langit lagi deh. Dan itu saya temuin banget tuh kasus-kasus di Terang Jakarta yang saya pikir saya udah paling bandel di keluarga. Begitu sampai sana culun banget itu. Orang masalahnya luar biasa, bener-bener dari apa ya, dari guru Iqra sampai lulusan Nusa Kambangan ada di dalam itu. Dan mereka semua insya Allah saling berdampingan untuk mencari itu sahabat yang bisa bersama-sama berjuang menuju insya Allah ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu, ayo teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga yang paling banyak ngomong pasti paling banyak salah. Itu pasti punya saya. Makanya saya mohon maaf, tolong dimaklumi. Makanya tadi saya juga bilang di awal, tolong doain habis ini sholat asar. Jangan cuma iya amin di sini, tapi di asarnya nanti teman-teman doain gitu. Tadi misalnya mendapatkan apa sesuatu yang bisa jadi insight dari Bang Mario. Nah, tapi kalau enggak misalnya saya punya salah tadi, tolong didoain ampuni ya Allah sehingga besok-besok nggak salah lagi kalau ada salah kata dan perilaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron Kak atas sharing-sharing sessionnya pada hari ini. Nah, semoga sharing sessionnya itu bisa bisa nambah motivasi kita juga nih, semangat kita juga untuk berhijrah bareng-bareng. Dan mohon doanya juga teman-teman buat aku sendiri juga, buat Kak Mario, buat diri kita sendiri juga. Semoga kita dimudahkan, diistiqomahkan dalam berhijrah. Amin. Baik, mungkin ini adalah ending dari sharing session kita karena waktunya udah mau beranjak 10 menit lagi jam 3 ya Kak ya. Mungkin karena tadi kita membukanya gitu ya dengan yang baik-baik, maka kita akan menutupnya dengan yang baik-baik pula. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali dan doa penutup forum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Kak sekali lagi udah membersamai kita dan semoga kita bisa ketemu lagi nih Kak. Amin, Diskusi-diskusi amin. bareng lagi di sini. Insya Allah. Pokoknya teman-teman kerjain apa aja yang kalian bisa kerjain dan lurusin niatnya. Insya Allah, kapanpun kalian perlu tempat, perlu ruangan, perlu apa, teman khususnya untuk bisa saling belajar. Insya Allah saya dan Terang Jakarta juga akan semampunya menemani teman-teman sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, siap. Syukran Kak sekali lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung di sharing session kita kali ini. Dan gimana nih? Oke. Dan mungkin kita dokumentasi dulu kali ya Kak buat penutupnya. Buat teman-teman yang bisa on cam dulu semuanya. Yuk on cam yuk, ditunggu 1 menit ya. Ditunggu 1 menit. Yuk bisa on cam yuk. Buat teman-teman yang bisa on cam, baru 6 orang nih, baru 6 orang yang on cam. Oke, 7 orang on cam. Oke, 8 orang, tapi ini belum ada ininya. Belum ada gambarnya. Udah? Nggak ada yang mau on cam lagi? Ini bertiga ini Leo lagi pada ngapain? Oke. Kita dokumentasi ya teman-teman. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sebentar, aku pindah slide dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Nanti buat fotonya bisa di-share di grup kita ya teman-teman. Kalau mau tag Kak Mario juga silahkan tag ya. @Mario Irvinsyah, Masya Allah. Sekali lagi, pokoknya semoga dilancarkan terus Kak kehamilannya. Amin, Udah, amin, amin. Aku gemes banget. Amin, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Oke, siap. Karena udah ditutup, buat para jamaah sekalian yang mau live dari Zoom, tafadhol. Kurang lebihnya aku mengundurkan diri selaku MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku dan lain-lain. Karena kesalahan itu datangnya dari aku sendiri. Kebenaran hanya dari Allah SWT. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Jazakallah khairan Kak Mario. Sampai Ya, jumpa. wa iyyakum. See you. Assalamualaikum.